Alhamdulillah, Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dan kita akan membaca kitab mengenai akhlak ya, karena terkadang sebagian orang mereka hanya memikirkan bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia bisa taat sama Allah, bagaimana dia bisa patuh sama Allah, tetapi terkadang kurang peduli dengan pembahasan yang berketerkaitan dengan sesama manusia. Padahal Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita bukan hanya mengajarkan untuk kita berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan patuh kepadanya dan menjauhi apa yang Allah larang, tetapi Al-Quran dan Islam itu sendiri juga menghasung kita untuk memiliki akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Quranul Karim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki adab yang sangat pedih. Perhatikan para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mengedepankan hablum minan nas sebelum hablum minallah. Ya, Allah mengedepankan bagaimana cara kita berinteraksi dengan manusia, baru setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengedepankan hubungan kita dengan Allah. Bukan berarti hubungan Allah kita dengan Allah di nomor dua kan, bukan. Akan tetapi maksud daripada hubungan manusia ini dikedepankan di atas hubungan kita dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Rahmat. Sehingga ketika seseorang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mana Allah Maha Pengampun, Allah akan mudah untuk mengampuni dosa. Anda bisa bertaubat. Tapi ketika itu berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh manusia, maka Anda harus membayarnya, Anda harus mengganti. Ya, atau seandainya Anda menghibahinya, menjatuhkan kehormatannya, menzaliminya, maka ada hukuman-hukuman yang diterapkan dalam agama yang dia tidak bisa hanya sebatas bertobat. Saya sebutkan contoh, ketika ada seorang laki-laki atau seseorang dia menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Ya, hukuman orang-orang yang mereka menuduh orang berbuat zina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau seandainya dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia akan dicambuk dengan 80 kali cambukan. Alladzina yarmunal muhsanat thumma lam yatu bi arbatin syuhada fajlidum thamanina jalda. Dan orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan kemudian dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka dicambuk dia dengan 80 kali cambukan. Dan Allah tidak akan menerima persaksian, dan dia adalah fasik. Ya, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang misalnya dia menuduh wanita baik-baik berbuat zina, dia telah berzina. Kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Thayyib. Setelah dia nggak bisa mendatangkan 4 saksi, dia bertobat. Saya bertobat kepada Allah, saya menyesal telah menuduh dia dengan tuduhan-tuduhan. Thayyib. Maka urusan Anda bertobat kepada Allah itu sudah selesai. Tetapi urusan Anda kepada wanita yang telah Anda tuduh dia sebagai penzina, maka tetap akan ditegakkan hukum bagi Anda, cambuk 80 kali. Ini menunjukkan bahwasannya haknya manusia itu tidaklah cukup hanya bertaubat. Contoh yang kedua, orang gila atau anak kecil ya adalah orang yang mereka tidak dibebani dengan syariat. Ya, dia tidak sholat, tidak ada kewajiban berpuasa, tidak kewajiban untuk haji. Orang gila akal, dia hilang akalnya. Taib. Nah, misalnya ada si A yang gila ini, dia ambil batu, ya, kemudian dia pecahkan mobil seseorang, dia pecahkan mobil tetangganya. Dia berdosa atau tidak? Dia tidak berdosa. Karena Rasulullah mengatakan rufiatil aqlam ani thalathah, diangkatnya pena itu dari 3 orang. Di antaranya orang gila sampai dia sadar, dia tidak berdosa. Ya, tetapi kalau seandainya orang yang punya akal sehat, dia merusak mobil orang, dia berdosa.
Taib, yang satu berdosa, yang satu tidak berdosa. Tetapi walaupun dia akalnya tidak ada, urusan dia dengan Allah, dia tidak berdosa, namun harta orang yang telah dia rusakkan wajib diganti oleh walinya. Wajib diganti. Nggak bisa, nyok orang pungo. Itu ya orang pungo ya. Dia orang gila. Kalau dia orang gila sudah nggak perlu kita bayar apa-apa darinya. Oh nggak bisa. Dia nggak berdosa antara dia dengan Allah karena dia gila. Tapi ketika ada keterkaitannya dengan manusia, dia harus menggantikannya. Bisa difahami? Dan tentunya ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita ada pembahasan dari sisi akhlak yang akan menjadi topik pembahasan kita di malam hari ini. Yang sisi kedua, kenapa masalah ini adalah masalah yang harus kita bahas? Orang di luar kita, tetangga kita, masyarakat kita, atau secara garis besar orang Islam itu sendiri, atau di luar dari agama kita, ya orang-orang non-Islam, yang pertama kali mereka akan melihat kita bukan berapa banyak hafalan yang kita punya, ya bukan bahasa Arab yang fasih yang kita bisa bicara, bukan kitab gundul yang kita bisa baca dari kitab-kitab para ulama, ya bukan banyaknya sholat malam yang dilakukan, bukan puasa yang seseorang itu semangat dia berlakukannya. Tetapi yang pertama yang seseorang itu akan menarik melihat seseorang adalah dari akhlaknya. Bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara pertama kali dia mengajak manusia berkomunikasi. Disitulah orang akan membuat kesimpulan, oh ternyata agama yang dia pelajari atau sesuatu yang dia pelajari adalah yang baik. Buktinya orangnya attitude-nya bagus, etikanya bagus, cara bicaranya sopan, dan seterusnya. Tapi kalau seandainya di pandangan pertama saja kita sudah tidak memiliki attitude, akhlak yang baik dalam kita berkomunikasi dengan orang, ya maka orang akan membuat kesimpulan, berarti apa yang dia pelajari, apa yang diajarkan, apa yang dia berkutat dengannya itu hal yang nggak bisa membuat dia baik. Apalagi orang-orang modern hari ini memandang seseorang itu tanpa batasan agama. Kita nggak benarkan pandangan mereka, tetapi kita mengambil satu cuplikan atau satu sudut di mana seseorang itu akan dianggap baik, itu bagaimana baiknya dia berkomunikasi, berakhlak dan berattitude kepada manusia. Ini sisinya ini kita ambil karena memang perkara itulah perkara yang memang diajarkan dalam Islam. Ya sebagaimana kita akan membaca hadis-hadis yang datang dari Nabi kita SAW, bagaimana beliau menghasung untuk kita memiliki akhlak yang baik. Ya, oleh karena itu, kalau kita melihat sejarah para hadirin, kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, murni dakwah Nabi itu ditolak karena konten yang disampaikan oleh Nabi itu mengusik dari keyakinan mereka yang sudah menahun. Bukan dikarenakan jeleknya Rasulullah berinteraksi, bukan jeleknya Rasulullah berkomunikasi dengan mereka, bukan karena jeleknya perangai Nabi, tidak sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya kalau seandainya aku khobarkan kepada kalian akan keluar kuda dari tempat ini, yang secara logika nggak mungkin keluar kuda di tempat tersebut, apakah kalian percaya? Mereka mengatakan kami akan percaya. Ya karena mereka tahu Rasulullah itu nggak pernah berbohong, mereka tahu Rasulullah akhlaknya baik, mereka tahu Rasulullah itu tidak pernah berbuat kejelekan dan yang semisalnya. Itu mereka sadari, itu mereka fahami. Tapi kapan mereka menolak dan menuduh Nabi gila, Nabi itu memecah belah umat, ketika Rasulullah sudah menyentuh keyakinan mereka. Ya, nah ini adalah modal besar para hadirin dan hadirat di dalam kita menyampaikan ilmu, akhlak. Itu modal besar. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, di awal perkara aku berpikir permasalahan yang paling terbesar melanda masalah yang utama dan satu-satunya masalah adalah masalah akidah dan masalah akhlak. Masalah akidah dan masalah tauhid. Kemudian setelah aku melihat kembali, ternyata permasalahan umat hari ini bukan hanya sekedar masalah akidah, masalah tauhid, tapi juga masalah akhlak itu sendiri. Yang terkadang seseorang tidak peduli dari sisi akhlak ini, tapi mereka peduli hanya sebatas peduli hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan dari kajian yang kita sampaikan di malam hari ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah
ya bisa memberikan motivasi kepada kita bagaimana supaya kita menjadi seorang muslim yang ideal, ya, yang dia baik hubungan dia dengan Allah dan juga hubungan baik dia dengan manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, nas'alullah azza wa jalla ayamunna alaina bil adabil karimi wal khuluqil qawimi alladhi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan kita meminta dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rezeki untuk memiliki adab yang mulia, memiliki akhlak yang baik, yang mana ya petunjuk keduanya kita, suri teladan untuk kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah mensifati sifat Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Wa yahdiyana li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illahu. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, dan tidak ada yang bisa mengiring kita untuk menjadi orang yang punya akhlak yang baik kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yusrif anna sayyi'aha wa la yasrif anna sayyi'aha illahu. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memalingkan kepada kita kejelekan dari jeleknya akhlak, karena tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang jelek itu kecuali juga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, dakwah ini bukan hanya dipikul oleh para ulama. Dakwah ini bukan hanya dipikul oleh para ustadz ataukah para kiai. Setiap kita memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan kebaikan ini di tengah-tengah umat Islam, bahkan di tengah-tengah umat manusia. Ya, seseorang ulama, mereka berdakwah dengan ilmu mereka, berdakwah dengan kitab-kitab mereka, ya, berdakwah dengan tulisan-tulisan mereka, berdakwah dengan khutbah-khutbah mereka. Ya, dan kita sebagai orang-orang yang mengikuti arahan para ulama kita, ya mungkin kita tidak punya ilmu seperti ilmunya para ulama, maka tentunya kita punya kewajiban juga untuk menyebarkan kebaikan ini dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik, dengan tutur kata yang sopan, yang mudah-mudahan dengannya manusia akan tertarik dengan apa yang kita pelajari. Manusia akan senang dengan apa yang sedang kita berkutat dengannya. Tapi kalau seandainya kita memiliki akhlak yang tidak baik, perangai yang tidak baik, ya, tutur kata yang tidak menyejukkan, kita khawatir, ya, gara-gara kita orang-orang itu akan lari dari kebaikan itu sendiri. Dia akan benci, oh yang pengajian kamu nggak beres, pengajian kamu nggak baik, buktinya kamu lisannya nggak baik, buktinya akhlak kamu jelek dan yang semisalnya, berarti apa yang kamu ajari nggak benar. Karena itu yang dipandang oleh orang-orang yang istilahnya kebanyakan manusia itu mereka pandang. Bukan ayat Al-Quran yang kita sampaikan, bukan hadis awal yang kita sampaikan, tapi bagaimana kita beretika. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke kota Madinah, kata Abdullah bin Salam, yang pertama aku dengar dari Nabi Muhammad SAW, ya pada waktu itu, ya ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, afsyus salam, sebarkan salam, wa tut'imut ta'am, ya berikanlah makanan, dan sambunglah tali silaturahmi, dan salatlah kamu di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur, kamu akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Subhanallah. Ya, 3 kalimat pertama yang Rasulullah SAW sampaikan, kalimat yang pertama didengar oleh Abdullah bin Salam sampainya Nabi ke kota Madinah, itu tentang akhlak sesama manusia, menyebarkan salam, memberikan makanan, menyambung tali silaturahmi. Ini menunjukkan kepada kita masalah akhlak adalah masalah manhaj, masalah akidah, masalah akhlak adalah masalah usul, fondasi dalam agama ini, bukan masalah sampingan, ya, bukan masalah yang nomor sekian, tapi ini merupakan fondasi dari fondasi yang penting, yang dengannya seorang muslim harus berakhlak dengan akhlak Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh,
innal khulqa wal adaba inwanul falahil mar' wa sa'adati fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya akhlak yang baik dan adab yang bagus merupakan tanda kesuksesan seseorang di dunia dan di akhiratnya. Wa mastujlibat akhirat bimithli khulqut fadil wal adabil karim. Dan apa yang akan dia dapatkan dari kebaikan-kebaikan, ya, dengan akhlak yang mulia dan adab yang baik. Wa din kulluhu khuluqun, bahkan agama seluruhnya adalah akhlak. Faman zada alaika fil khuluq zada alaika fid din. Nah, kalau seandainya menambah kepada engkau kebaikan akhlakmu, maka bertambah pula agamamu. Subhanallah. Jadi agama itu diikat dengan akhlak. Iya. Sehebat apapun seseorang dari pengetahuan dia tentang agama ini, tapi kalau seandainya akhlaknya tidak baik, adabnya tidak bagus, tutur katanya tidak menyejukkan, maka tentunya para hadirin dan hadirat ini menunjukkan kurangnya agamanya. Dan berapa banyak orang-orang yang mereka memiliki ilmu pas-pasan, ya, dia memiliki ilmu tapi tidak seperti seorang memiliki ilmu yang banyak, tapi dia punya adab yang baik, punya akhlak yang baik, punya tutur kata yang baik, maka terkadang dia bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada manusia dibandingkan orang yang punya ilmu yang banyak tapi tidak punya adab. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, an aktsari may yudkhilun nasal jannah. Apa perkara yang paling banyak membuat manusia itu masuk ke dalam surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Ini menjadi kunci, menjadi sebab, menjadi jalan yang terbesar yang akan membuat seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Faja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min asbabi dukhulil jannati wa qaranahu bi taqwa allati hiya a'dhamu wasiyatin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan di antara sebab-sebab masuknya seorang ke dalam surga, ya, dikaitkan akhlak yang baik dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takwa itu merupakan wasiat yang paling terbesar. Tentunya tidaklah perkara yang besar kecuali dikaitkan dengan yang besar pula. Takwa adalah sesuatu yang paling agung. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada engkau ya Muhammad agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, usikum bi taqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, ini dua hal ini perkara yang sangat agung, takwa, dan Rasulullah mengkaitkan antara takwa dengan husnul khuluq. Baiknya akhlak ini menunjukkan, saya tegaskan kembali, ya, akhlak ini merupakan bukan perkara sampingan dalam agama, tapi akhlak ini merupakan pokok pondasi dalam agama itu sendiri. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, min asbabi dukhulil jannati, qala Ibnu Qayyim, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina taqwallah wa husnil khuluqi li'anna taqwallah tuslih ma bainal abdi wa baina rabbih, tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih, wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi, fataqwallah tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluq yadu ila mahabbatihi. Ibnu Qayyim menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan, menggabungkan antara takwa kepada Allah dengan akhlak yang baik, ya, dikarenakan takwa itu akan memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya, dan akhlak yang baik akan memperbaiki hubungan antara hamba dengan hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka takwa Allah itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan husnul khuluq dan akhlak yang baik akan mengantarkan dia kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah,
inna man ahabbikum ilayya aqrabikum minni. Sesungguhnya orang yang paling kucintai di antara kalian, wa aqrabikum, dan orang yang paling dekat kepadaku di antara kalian. Apa itu? Ya, apakah orang yang hanya banyak sholat malamnya, atau orang yang sekedar banyak puasanya, atau orang yang hanya sekedar banyak sholatnya? Ya, bukan hanya itu. Nabi SAW orang yang paling dicintai oleh Nabi, dan orang yang paling dekat kedudukannya nanti di sisi Nabi di yaumul qiyamah, ahasinukum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Apakah akhlak dia dengan Allah seperti saya sebutkan tadi? Bukan hanya, tapi juga akhlak dia dengan manusia. Ini akan membuat dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Fakullama kana al-mar'u ahsanu khuluqan kana aqrabu ila nabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisa yaumil qiyamah min ghairihi. Ya, maka dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti yaumul qiyamah dibandingkan yang selainnya. Kullama kana aswa khuluqan kana abad. Dan begitu juga ketika dia menjadi orang yang paling jelek akhlaknya, maka dia juga akan menjadi orang yang paling jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini kita tidak bertemu dengan Nabi kita. Setiap hari kita dengar qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak rindu dengan Nabi Muhammad? Pasti orang-orang beriman semuanya akan rindu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang tidak ingin memegang tangan Nabi? Siapa di antara kita tidak ingin memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah memberikan solusi dan jalan kepada kita. Di antara hal yang akan bisa membuat kita dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang baik. Baik. Dan juga datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum lan tusa'u an-nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastatul wajh wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum lan tasa'u an-nas bi amwalikum. Sesungguhnya kalian itu terkadang tidaklah bisa mempengaruhi manusia dengan harta-harta kalian semata. Tetapi terkadang kita akan bisa membuat manusia itu senang dengan kita memiliki basatul wajah, dengan kita berbicara dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, dengan akhlak yang baik. Seseorang akan memberikan pengaruh. Ingat ya, dari apa yang kita bahas terakhir kita kajian di rumah Ummu Rifki, di sini ada sisi pembahasannya, ada sisi keterkaitannya, husnul wajah, basatul wajah, wajah yang ceria, wajah yang senang. Kenapa seseorang itu dianjurkan untuk ketika dia berbicara atau ketika bertemu dengan manusia dengan wajah yang ceria? Karena itu akan membuat seseorang itu senang. Membuat orang yang tadinya dia mungkin kaku, yang tadinya mungkin dia sulit untuk berbicara dan lain sebagainya, ketika dia melihat lawan bicaranya itu dengan wajah yang ceria, ini akan mencair kekakuan tersebut, akan mencair jarak tersebut. Makanya dalam agama kita, ingat ya pembahasan yang kita bahas dalam agama kita dilarang oleh Allah ketika orang sedang berbicara kita memalingkan wajah kita ke HP kita atau ke tempat yang lainnya. Allah katakan dalam ayatnya, la tusair khaddaka linnas. Jangan engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Kata Imam Ibnu Katsir, jangan kau memalingkan wajahmu ketika manusia sedang mengajak kamu berbicara. Jangan kau palingkan wajahmu. Ya, dan ini adalah hal yang subhanallah merata kita lihat di kalangan kita. Saya sebagai pembicara juga terkadang demikian. Ya, orang sedang mengajak kita berbicara, kita main HP. Ya, orang sedang mengajak kita ngobrol, kita sibuk balas WA. Ini hal yang nggak dibolehkan. Memang di zaman Nabi itu tidak ada HP. Ya, bahkan HP itu kan baru ada 20 tahun belakangan. Tapi masalah ini sudah dibahas di dalam Al-Quran. La tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia ketika manusia sedang mengajak kamu berbicara. Ini etika, ini attitude, ini adab dalam Islam.
Terlebih ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Terlebih kita berbicara dengan ibu dan ayah kita. Dan terlebih lagi ketika ada orang yang menyampaikan ilmu, dia sibuk dengan HP-nya. Iya, ilmu ketika disampaikan adalah Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, ucapan Allah, ucapan Rasul. Kalau ucapan manusia saja yang bukan ucapan Allah dan Rasulnya, kita nggak boleh berpaling wajah kita darinya. Apalagi ketika kita mendengar ucapan Allah dan ucapan Rasulnya. Ya, dan kita juga sampaikan pada pertemuan yang lalu, Nabi SAW, beliau pada waktu itu diberikan cincin, kalau saya tidak salah. Kemudian beliau buang cincinnya karena beliau tersibukkan dengan cincin tadi dari sahabat-sahabatnya. Ya, sehingga dari adab seorang muslim, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ketika dia berhadapan dengan manusia, basatul wajah, dia memiliki wajah yang ceria, wajah yang senang, wajah yang dia bahagia bertemu dengan sahabatnya, dengan saudaranya. Tapi kalau seandainya wajahnya muram, wajahnya masam, ini membuat orang itu tidak akan akan membuat dia berat. Ya, sementara menyenangkan seorang muslim adalah ibadah. Di antara bentuk menyenangkan mereka, kita punya wajah yang ceria. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, maka jangan engkau menyepelekan kebaikan walaupun sedikit pun. Jangan kau sepelekan walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Apalagi bertemu dengan ibu, bertemu dengan ayah, orang yang telah melahirkan kita, yang telah berkorban antara hidup dengan mati untuk kita, yang menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk membesarkan kita. Maka tentunya jangan sampai wajah ini lebih manis, lebih ramah kepada teman, ya, kepada sahabat dibandingkan kepada kedua orang tuanya. Iya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Bunayya innal birra syai'un hayyun, wajhun taliqun wa kalamun layyinun." Bunayya, wahai anakku, innal birra, sesungguhnya kebaikan syai'un hayyin. Kebaikan itu merupakan sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan. Wajhun taliq, dengan wajah yang ceria dan ucapan yang lembut. Subhanallah. Kan nggak repot orang cuma senyum wajahnya. Ya, nggak repot orang mengucapkan kalimat yang lembut, itu kebaikan. Dan bukan hanya Allah akan memberikan sekian-sekian, tapi Allah memberikan pahala yang sangat besar. Yaitu dekatnya dengan Nabi SAW. Iya, wa hadhil akhlaqu hibatun min Allah wa tafaddalun minhu yahdi li ahsanihi man syaa min ibadihi. Dan akhlak-akhlak yang mulia ini adalah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya untuk menjadi orang-orang yang memiliki etika dan attitude dan akhlak yang baik. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salah, ketika beliau membuka salatnya, beliau bertakbir, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yabqi sayyi'aha illa anta. Di antara doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, Allahumma hdini, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku li ahsanil a'mal, untuk berbuat dengan amalan-amalan yang baik dan juga memiliki akhlak-akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha, tidak ada yang bisa memberikan kebaikan daripada akhlak dan amal kecuali engkau. Dan juga Rasulullah meminta perlindungan, wa qini sayyi'al a'mal, jauhkanlah aku dari jeleknya amal dan jeleknya akhlak. Wala yaqi sayyi'aha, tidak ada yang bisa menjauhkan itu semuanya kecuali engkau ya Allah. Subhanallah, Nabi, Rasul, ya, yang Allah turunkan ayat dari langit ke-7, innaka ala khuluqin azim, engkau adalah seorang yang diberikan akhlak yang mulia. Bahkan Nabi SAW sebelum beliau diangkat sebagai Rasul, sebelum diturunkan Al-Quran, beliau dikenal orang yang memiliki akhlak yang sangat baik. Tidak ada cacat Nabi SAW. Tetapi bersama dengan itu, beliau tetap berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau akhlak yang baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah,
Disebutkan di sini oleh Syekh an Ibni Mas'ud an Ziyad bin Ilaqah an ammi qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min munqaratil akhlaq wal a'malil awal ahwa. Di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min munqaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran-kemungkaran, dari jeleknya akhlak dan amal dan ahwa, dari jeleknya amal dan hawa nafsu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikhabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsinil khuluqi. Ya Allah, perbaikanlah rupaku dan perbaikanlah juga akhlakku. Jadi nggak ada faedah seseorang punya wajah yang tampan, punya wajah yang cantik, punya penampilan yang menarik, punya pakaian yang fashionable misalnya, ya punya outfit apa istilahnya tuh dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, bajunya, sepatunya, lain sebagainya, mungkin miliaran sekali dia berjalan di jalan. Ya, tetapi nggak punya akhlak yang baik, nggak punya adab yang mulia, untuk apa? Maka Nabi SAW selain beliau juga meminta kepada Allah bagaimana memperbaiki akhlak beliau dalam keadaan beliau sudah memiliki akhlak yang sangat mulia. Dari Tawus bin Kaisan, inna hadil akhlaq manaihi yamnahu Allahu azza wa jalla man yasha'u min ibadihi. Fa idza arada Allahu azza wa jalla bi abdi khairan manahu minha khuluqan salihah. Kata Tawus bin Kaisan rahimahullah, sesungguhnya akhlak itu merupakan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memberikan kepada mereka akhlak yang terpuji. Itu tanda Allah mencintai seseorang, diberikan akhlaknya yang baik. Orang duduk dengannya tenang, orang bicara dengannya nyaman, orang bergaul dengannya senang, ya. Dalam segala hal orang betah duduk dengannya. Tapi kalau seandainya ada orang baru sekali bertemu dengan kita, baru sekali berkomunikasi dengan kita, dia sudah cap, dia sudah menilai ini orang yang nggak baik, ini orang yang jelek, cara bicaranya nggak sopan, ya akhlaknya nggak benar, ya maka orang nggak punya simpatik sama kita, orang nggak respect dengan kita. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, orang nggak melihat bagaimana ada sholat malamnya, orang nggak melihat bagaimana bacaan Quran Anda, tapi orang melihat bagaimana Anda berkomunikasi dan beratitude, berakhlak dengan manusia itu sendiri. Bisa difahami ya? Bahkan Nabi SAW menyebutkan para hadirin, atau Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kalian akhlaknya kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi di antara kalian rezekinya kalian. Jadi pemberian Allah. Ya, rezeki, siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki. Kan begitu? Iya. Nah, begitu juga ternyata akhlak itu merupakan pemberian Allah. Jadi jangan kita hanya semangat berdoa agar Allah memberikan rezeki kepada kita, kemudian kita tidak peduli dan tidak semangat untuk berdoa kepada Allah meminta rezeki, meminta akhlak yang baik. Begitu juga jangan kita hanya berusaha untuk memperbaiki ekonomi kita, ya, tetapi kita tidak ada usaha untuk memperbaiki akhlak yang kita miliki. Bisa difahami? Falladhi yu'ti al-arzaq huwalladhi yu'ti al-akhlaq. Dia yang memberikan rezeki dan dia pula yang memberikan akhlak yang baik. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, fa innal akhlaqa mawahibu yahabullahu minha ma yasha'u liman yasha'. Akhlak merupakan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa, bagaimana Allah, apa yang Allah berikan dan kepada siapa yang akan Allah berikan. Oleh karena itu, lihadza kama anna matlubun fi babi iktisab arzki amran la budda minhuma. Ya, maka ketika seseorang itu mencari rezeki, kata beliau rahimahullah, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dia mengharap kepada Allah, dia meminta kemudahan dari Allah agar dia diberikan rezeki oleh Allah. Yang kedua, dia berusaha sekuat tenaga melakukan sebab agar dia bisa mendapatkan rezeki yang dibolehkan dari cara-cara yang halal. Nah, begitu juga dalam permasalahan akhlak, para hadirin dan hadirat, seseorang nggak bisa mengatakan, saya sudah dari begini, memang tipikal saya, ini memang watak saya, nggak bisa.
Anda berkata enggak, ya sudah saya nggak mencari rezeki. Kalau memang ini rezeki saya, sudah saya akan dapat sekian. Kan enggak, Anda kan berusaha, Anda kan berdoa. Begitu juga dalam masalah akhlak, ya. Pertama kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan akhlak kepada kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Dan kemudian kita harus berusaha, ya, untuk menjadi orang yang memiliki akhlak yang baik. Berusaha untuk menjaga lisan, berusaha untuk menjaga tangan, berusaha untuk menjaga lainnya dari anggota tubuh kita yang itu kan kembali kepada baik ataukah tidak baiknya akhlak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sesi yang pertama. Kita buka sesi tanya jawab, itu sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan mungkin soalnya kami berikan dulu kesempatan kepada teman-teman yang mendengar melalui Zoom. Allah taala alam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, barakallahu. Ada yang mau bertanya? Ustaz, saya mau bertanya. Ramadan ya. Nah, silakan Adan. Ustaz mau bertanya. Nah, Ini kedengaran nggak Ustaz? kedengaran. Oh, Ustaz, kalau misalnya kita membaca kitab atau misalnya arti dari Al-Quran, apakah harus ditemani dengan orang yang lebih tahu atau lebih mengerti? Nah, saya ulangi kembali pertanyaan Ramadan. Apakah ketika kita membaca terjemahan Al-Quran, kita perlu ditemani oleh orang yang mengerti? Pertama perlu kita ketahui, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, Al-Quran, ada sesuatu daripada Al-Quran yang seseorang tidak boleh jahil padanya. Ya, yang semua orang itu akan faham. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu, Allah itu esa. Dia faham maknanya. Dan tidak boleh satupun orang jahil dengan makna ini. Yang kedua, ada di antara Al-Quran yang itu bisa difahami dengan bahasa Arab. Ada di antara Quran yang itu tidak ada yang bisa memahami kecuali para ulama ar-rasikhun, yang mereka adalah orang-orang yang jago dalam tafsir. Maka ketika hal itu kembali kepada para ulama tafsir. Yang keempat, ada ayat-ayat Quran yang itu tidak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan bersusah payah menghabiskan waktu untuk menyikapi apa maksud ayat Yasin, Toha, Alif Lam Mim atau yang semisalnya, adalah sesuatu yang memang tidak datang pengkhabaran kepada kita kecuali itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal. Yang kedua, ya. Nah, ketika seseorang membaca Al-Quran, terjemahan Al-Quran, maka tidak ada masalah untuk dia membaca terjemahan-terjemahan Al-Quran, terlebih kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada sesuatu yang terkendala pada dirinya, maka jangan kemudian dia fahami, dia cerna sendiri, kemudian dia tafsir sendiri. Tapi dia tanyakan kepada orang yang ahli di dalam permasalahan ayat tersebut. Faham? Dan yang ketiga, untuk memahami Al-Quran, kita tadi mengatakan bisa seseorang membaca terjemahan, tidak ada masalah. Tetapi bukanlah kemudian dia memahami seluruh isi Al-Quran sebatas hanya terjemahan saja. Dia harus memahami Al-Quran bagaimana usul tafsirnya, dia harus memahami Al-Quran bagaimana pengambilan hukumnya, bagaimana tafsirnya yang telah ditafsir oleh para ulama. Tetapi untuk awal dia membaca Quran terjemahan, boleh silakan dia baca. Karena itu bentuknya cuma terjemahan. Ya, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, silakan dia baca, nggak ada masalah. Ya, tetapi saya katakan kembali, jangan itu kemudian dijadikan sebagai acuan min wa ila. Dari awal sampai akhir, yaudah dia pokoknya cukup dengan Quran terjemahan, kemudian dia tidak kembali kepada para ulama tafsir. Maka ini sebuah kekeliruan. Karena ada di antara ayat Quran yang terkadang hukumnya sudah dihapus, tapi masih ada lafadznya. Ada di antara ayat Al-Quran yang itu butuh penjelasan, seperti yang kita sebutkan tadi. Para ulama yang harus menjelaskannya dari tafsir-tafsir yang mereka sebutkan. Bisa difahami ya? Jadi kesimpulannya, boleh nggak kita baca Quran terjemahan? Boleh, silakan. Tapi jangan dijadikan itu sebagai acuan segala-galanya untuk memahami seluruh isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan itu tidak dijadikan sebagai akhir untuk dia memahami Al-Quran, tetapi dia harus mempelajari Al-Quran itu dari ahlinya.
Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz, seperti kitab Bulughul Maram atau dan sebagainya, Ustaz, itu gimana? Saya kira harus ditemani dengan orang yang lebih tahu atau kita boleh baca sendiri? Taib. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kita mengetahui terjemahan hadisnya seperti ini, maka tidak ada masalah. Tapi yang tidak boleh, dia membaca sebuah hadis, kemudian dia cerna sendiri hadisnya, kemudian dia ambil hukum sendiri daripada hadis tersebut. Maka ini kita khawatirkan, ya dia akan keliru dalam memahaminya. Sebagaimana kita ketahui hadis itu ada yang sifatnya mutlak, ya mutlak butuh yang sesuatu yang mengkaitkan hadis tersebut. Ada lafaz hadis terkadang umum, dia dibawa kepada kekhususan, sehingga lafaz umum ini dibawa kepada pengamalan yang sifatnya khusus. Ada hadis itu sifatnya nasikh dan dia akan dihapus, ada. Dan itu tentunya hanya orang-orang yang memiliki keahlian yang bisa menjelaskan dan menerangkan kepada kita. Cuman untuk sekedar membaca, untuk mengetahui arti, setidaknya kita sudah punya gambaran dulu secara umum bagaimana hukum-hukum atau bagaimana perbuatan Nabi SAW. Namun kalau seandainya dia jadikan acuan, dia mencukupkan dirinya dengan membaca terjemahan hadis dari Nabi SAW, maka ini tidak dianjurkan. Ya karena para ulama salaf terdahulu, pertama, tidaklah mereka ketika belajar mereka punya guru yang memahamkan kepada mereka dari hadis-hadis atau ayat-ayat Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, ya para ulama salaf terdahulu mereka punya guru. Mereka tidak mencukupkan diri cuma sekedar membaca. Mereka punya guru. Makanya mereka mengatakan dilarangnya kita mengambil ilmu dari sufiyun. Sufiyun itu orang-orang yang mereka mencukupkan diri hanya sebatas membaca buku tanpa ada bimbingan para ulama. Dan ketiga, seseorang ketika dia tidak punya guru dalam dia belajar agama, maka gurunya adalah syaitan. Disebutkan oleh para ulama kisah, ya ada seseorang yang membaca buku hadis. Dalam buku hadis tersebut kebetulan ya ada salah titiknya, ada salah cetak. Ya, disebutkan dalam hadis habatus sauda syifa likulida. Habatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Itu kan hadis. Ya. Nah, kebetulan kitab yang dia baca itu ya, kemudian dibuat 2 titik. Habbatus sauda berubah menjadi hayyatus sauda. Habbatus sauda artinya jintan hitam, hayyatus sauda artinya apa? Ular hitam. Ular hitam obat segala penyakit. Dia berfatwa lah, oh saya dapat hadis ternyata ular hitam itu bisa menjadi obat. Ya, dia tangkap ular, dia anjur orang makan ular. Ya pertama dia sudah makan yang diharamkan oleh Allah, bisa saja dalam ular itu ada racun. Ini dampak jelek. Iya. Begitu juga ada cerita disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kalau seandainya seseorang itu berangkat untuk menuju salat, alaikum bisakinah. Itu lafaz hadisnya, hendaknya dia tenang. Dan kebetulan hadis yang dia baca kehilangan huruf ta-nya, alaikum bisikin. Maka hendaknya kalian bawa pisau. Jadi setiap sholat dia bawa pisau. Loh, kenapa ente bawa pisau setiap sholat? Dia mengatakan ini sunnah Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan kalau ente mau pergi sholat, ente bawa pisau. Padahal hadisnya adalah sakinah. Ini menunjukkan seseorang itu penting di dalam mencari guru, memahami terlebih kitab-kitab ahkam tadi, kitab Bulughul Maram. Ini penting dia punya guru. Tapi untuk awal mengetahui secara mujmal, dia membaca buku terjemahan nggak ada masalah. Silakan, tapi saya tegaskan kembali, jangan itu menjadi mutlak untuk dia mencari ilmu hanya sebatas membaca sudah dia mencukupkan dirinya. Tidak bisa, dia harus berguru, dia harus memahami bagaimana para ulama memahami hadis-hadis Nabi SAW. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Teman-teman yang di Zoom? Nam dari YouTube, Imam. Nah, silakan. Ya di zaman modern ini, di era globalisasi ini kan muncul alat-alat canggih seperti gadget-gadget. Itu kan bisa kayak menjadikan anak-anak muda lebih fokus kepada gadgetnya dibandingkan dia peduli dengan lingkungannya kan Ustaz. Nah, gimana tuh Ustaz cara mengurangi efek dari pengaruh gadget ini Ustaz? Nah, ya subhanallah, masalah gadget adalah masalah yang tidak hanya menimpa anak-anak milenial, tapi terkadang juga menimpa orang-orang yang sudah beruban rambutnya.
Jadi merupakan fitnah besar. Ya, teknologi itu untuk kehidupan kita manusia yang dekat, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itulah gadget yang kita punya hari ini. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Yang tadinya orangnya jauh, dia chattingan sama yang jauh. Ketika yang jauh itu sudah berada di sampingnya, dia sudah dekat, jadi jauh, dia ngajak bicara, diajak orang yang lainnya. Dan subhanallah, ya ayat yang saya baca tadi menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu relevan di setiap zaman, di setiap masa. Apa yang terjadi pada hari ini, yang mana manusia ketika dia tidak peduli dengan lingkungannya, bahkan dia nggak peduli dengan orang tuanya, orang dekat dengannya, ya dengan gadget tersebut, ya maka ada hal-hal yang perlu untuk kita ketahui. Ya, pertama, inilah bagian dari akhlak yang seperti kita sebutkan tadi, akhlak. Bagaimana dia mengatur waktunya, bagaimana dia mengajak berbicara dengan manusia, itu kan akhlak. Ya, dan kita sudah menyebutkan tadi akhlak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik, dan dari bentuk akhlak yang baik, ya dijauhkan kesibukannya dari gadget itu. Ya. Yang kedua, dia berusaha sekuat tenaga. Dia maksimalkan dirinya. Dia manage dirinya, dia atur dirinya. Dia sekian jam sekian saya pegang HP, jam sekian saya baca, sekian jam saya baca Quran terjemahan, saya baca buku hadis, sekian saya hadir kajian, dan semisalnya. Dia harus memanage waktunya. Karena orang yang sukses dari dunia dan akhiratnya, kalau kita membaca sejarah kehidupan, mereka adalah orang-orang yang betul-betul memanage waktu dengan baik. Apakah orang yang sukses dunianya atau orang sukses akhiratnya? Ya, menjadi seorang ulama itu tentunya mereka memanage waktu semaksimal mungkin. Mereka tidak akan menghabiskan waktu sia-sia. Seperti yang pernah saya sampaikan guru saya, Syekh Yahya, pada pertemuan yang lalu, beliau mengatakan kalau seandainya saya bisa membeli waktu, akan saya beli waktu tersebut. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk bisa menghargai manusia. Ketika misalnya kita diajak bicara, kita mengajak orang lain bicara, yang mana kita nggak senang ketika kita ajak bicara dia sibuk dengan gadgetnya, dia sibuk dengan HP-nya. Begitu juga ya orang lain nggak senang kepada kita kalau kita diajak ngobrol olehnya kita pegang gadget. Ya, ini mungkin harus ditanamkan pada diri kita. Yang keempat, kita harus menyadari di antara nikmat yang paling banyak manusia tertipu dengannya adalah waktu lapang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang yang telah habis waktunya di dunia ini. Dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Ya, dia meminta kepada Allah diberikan waktu dan kesempatan lagi untuk dia bisa berbuat kebaikan. Dia nggak minta, ya Allah, saya kembalikan ke dunia saya supaya bisa ketemu ibu saya, ketemu ayah saya, ketemu istri saya, ketemu anak saya, agar saya bisa menikmati harta saya kembali, agar saya bisa tidur di tempat tidur saya yang empuk, agar saya bisa memanfaatkan harta saya untuk keliling dunia, dan seterusnya. Enggak. Ya, mereka minta, Rabbirji'uni la'ali amalu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang dulu aku tinggalkan. Ya Allah, berikanlah waktu. Ya Allah, aku gak mau lagi sibuk dengan HP-ku. Aku gak mau lagi sibuk dengan gadgetku. Aku gak mau sibuk lagi dengan gameku. Ya Allah, saya ingin baca Quran, saya ingin belajar, saya ingin berbuat baik kepada kedua orang tua saya ingin hidup lebih bermanfaat. Berikan waktu buat saya, ya Allah. Kata Allah, kalla, engkau tidak akan lagi diberikan kesempatan selanjutnya. Ya, ini kalau ini kita tanamkan, para hadirin dan hadirat, bagaimana pentingnya waktu, bagaimana gadget telah menghabiskan sekian banyak hidup kita. Ya, ketika kita menjadi hal seperti itu, mudah-mudahan maka itu akan bisa menghilangkan kita dari itu semuanya. Ya, dan subhanallah, kalau kita ingat masa-masa kecil ya mungkin adan, atau apalagi umurnya Arfa atau Aga atau Ashraf. Ya, zaman-zaman kita dulu permainannya itu semuanya permainan sehat. Ya, main bola. Dulu kita di Aceh main samberlang. Ada samberlang ya nama di Aceh, saya tempat lain nggak tahu. Jadi mainnya lari-lari, sehat badannya. Dan juga ya komunikasi dengan teman itu puas. Ya, kalau sekarang kita kan kalau ngobrol apa saja nggak pernah selesai. Udah, kita nanti ngumpul di sana ya, nongkrong di sana misalnya, di tempat A.
Ini kita luar masa pandemi ya, tempat A. Ya, udah ngumpul, udah kangen-kangenan, udah masing-masing dengan HP-nya sendiri-sendiri. Nggak ada pembahasan yang selesai dibahas. Ya dulu 5 menit, gimana kabar, baik, sehat, udah. Masing-masing udah pegang HP-nya sendiri-sendiri. Ini kan pemandangan kita sekarang menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, tentunya kekuatan itu akan datang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari akhlak itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Taufik barakallah. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin dari online. Baik, di sini ada pertanyaan. Semoga Allah menjaga Ustaz dan tim media Sunaca. Amin ya rabbal alamin. Yang saya tanyakan, apa hukumnya menisbatkan diri pada manhaj salaf sedangkan kita sendiri masih sering futur dan akhlak belum terlalu baik? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, saya sering menyampaikan untuk diri saya dan juga kepada kita semuanya, menisbatkan diri kita kepada salaf ini merupakan penisbatan yang berat. Penisbatan yang berat. Dan salaf itu bukan hanya sekedar pengakuan saya seorang salafi. Ya, bukan hanya sekedar ditulis fulan as-salafi. Ya, bukan hanya sekedar pengakuan. Tetapi salaf, ya bagaimana seseorang berusaha berjalan di atas jalannya salaf dari sisi akidahnya, dari sisi tauhidnya, dari sisi manhajnya, dari sisi dakwahnya, dan juga dari sisi akhlaknya. Ketika kita membaca bagaimana kehebatan para salaf dalam berakhlak, maka di situ kita akan melihat ternyata akhlak kita itu sangat jauh dari mereka. Maka ada seorang ulama menulis kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Di mana kita daripada akhlak salaf? Maka hal yang seperti ini harus sering-sering kita baca, sering-sering kita renungi bagaimana kebaikan akhlak mereka kepada manusia dan baiknya akhlak mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Baik. Yang kedua, nah, ketika seseorang itu berbuat dosa misalnya, atau dia punya akhlak yang baik, tentunya tidaklah mengeluarkan seseorang itu dari kesalafian, tidak mengeluarkan seseorang itu dari ahli sunnati wal jamaah. Karena dosa itu, maksiat itu tidak mengeluarkan seseorang kecuali ketika dia menyelisih dari prinsip usul-usul agama, dari sisi akidah, ya dari sisi manhaj, ya maka bisa saja seseorang itu akan keluar dari ahli sunnah. Tapi ketika akhlaknya yang baik dan semisalnya itu tidak mengeluarkan. Namun ya, yang paling terpenting adalah poin yang pertama yang kita sebutkan tadi. Bagaimana seseorang menisbatkan diri kepada salaf semaksimal mungkin dia mencocoki dirinya kepada salaf itu sendiri. Ya, sebagaimana seorang penyair Arab berkata, semua orang mengaku sebagai kasih Laila, tapi Laila tidak mengenal orang yang mengaku sebagai kasihnya. Semua orang mengaku dirinya sebagai salafi, saya pengikut salaf dan lain sebagainya. Tapi salaf itu jauh dari perbuatannya. Jadi ada yang pertama adalah bab untuk menghasung. Bab yang kedua adalah pembahasan hukum. Ya, hukumnya apa? Seseorang tidaklah dikeluarkan dari kesalafian ketika dia tidak berakhlak dengan akhlak yang jelek, misalnya lisannya jelek atau kadang-kadang futur, tidak mengeluarkan. Ini poin yang kedua. Poin pertama, kita menghasung diri kita, terghib. Ya, untuk seseorang jangan cuma sekadar pengakuan saja sebagai seorang salaf, tapi dia jauh daripada salaf itu sendiri. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, kemudian soal selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah boleh seorang imam mengeraskan zikirnya? Terima kasih. Baik, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim sahihnya, waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau masih kecil dan beliau berkata, aku mengetahui Nabi SAW dan para sahabatnya selesai sholat di masjid dengan suara, raungan suara, gemuruhnya suara di masjid Nabi SAW. Baik, saya ulangi. Abdullah bin Abbas berkata, aku mengetahui Rasulullah sudah selesai sholat ya dengan suara gemuruh yang terdengar dari masjidnya beliau. Selesai sholat, jadi ada suara gemuruh, suara zikir. Nah, para ulama di sini mereka memahami bagaimana maksud hadis ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan ketika mensyarah hadis ini, Nabi SAW dan para sahabatnya ketika menyebutkan zikir
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yaitu zikir yang itu agak dikeraskan suaranya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak, astaghfirullah, enggak juga, teriak namanya. Dia keraskan, astaghfirullah. Nah ketika astaghfirullah diucapkan oleh 100 orang, 200 orang, atau 300 orang, bergemuruh nggak suaranya? Akan bergemuruh. Baik. Tetapi ketika zikirnya kemudian la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, mereka suarakan dengan suara yang pelan. Jadi suara gemuruh yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas difahami oleh para ulama adalah apa? Zikir 3 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam riwayat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua, di dalam mazhab Syafi'iyah mereka menyebutkan bolehnya seorang imam dia mengeraskan suara dalam berzikir li ta'lim, untuk memberikan pengajaran kepada makmum. Iya. Zikir salat dibaca ini. Perlu diajarkan makmumnya. Iya. Nah, ketika hal itu misalnya sudah lepas dari makmumnya sudah paham, ya sudah cukup. Dia kembali berzikir dalam keadaan sir. Sebagaimana zikirnya Nabi Muhammad SAW, kecuali 3 kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada yang lain? Masih ada yang bertanya? Enggak ada yang nanya, Ustaz, kayaknya. Baik. Kalau tidak ada, kita sambung sedikit lagi kajiannya atau kita cukupkan? Boleh. Sambung dikit lagi, nggak apa-apa. Baik. Nah, kita sambung sedikit lagi ya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung sedikit lagi. Ya. Dan ini adalah muqaddimah dari kitab Al-Akhlaq, Hadithul Akhlaq, hadis-hadis tentang akhlak yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badri hafizahullahu ta'ala, dan beliau menyebutkan muqaddimah tentang bagaimana baiknya akhlak. Kemudian insyaallah beliau akan merinci satu persatu dari bab akhlak yang baik, berbuat baik kepada orang tua, tidak durhaka kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi, tidak suka mencela, tidak suka marah, tidak suka emosi, ya bertutur kata yang baik dan yang semisalnya. Insyaallah akan kita baca bab per bab. Namun di sini beliau menyebutkan hasungan-hasungan atau motivasi ya agar seseorang itu mereka berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, karena kedudukannya itu sangat besar sekali. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani, Nabi mengatakan ma min syai'in athqalu fi mizani min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan lebih dari akhlak yang baik. Subhanallah. Iya, dan juga disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnul khuluq liyablughu bihi darajata sahibas shaum was salah. Rasulullah mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat diletakkan di mizan, di timbangan, lebih daripada akhlak yang mulia. Bahkan orang yang memiliki akhlak yang mulia, kata Rasulullah, liyabluhu, dia akan mencapai derajat orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang sholat. Ya, ini kembali saya ingatkan apa yang kita bahas di awal kajian tadi. Seseorang bukan hanya dia menjaga sholatnya, menjaga puasanya, ya, tetapi yang bisa juga mengantarkan seseorang ke dalam surga dan menjadi timbangan kebaikan dia adalah dengan berbuat, dengan berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa hadha fi itsbatul mizanul a'mal alladhi yunsabu yaumal qiyamah. Wa anal a'mal al-ibad tuzanu fihi wa yadullu ala 'azami sya'ni husnul khuluq wa 'azimi thawabihi indallahi 'azza wa jalla. Wa annahu min athqali ma yakunu fi mizan indana tuzanul a'mal li'annu min ajalil khisal wa afdalil a'mal. Dan ini merupakan itsbat adanya timbangan amalan yang akan dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah,
wa annal a'malal ibad, sesungguhnya perbuatan hamba itu akan ditimbang, dan ini menunjukkan kepada kita agungnya akhlak yang baik dan besarnya pahala di sisi Allah dari orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, dan bahkan dia akan menjadi timbangan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik kepada wanitanya. Maksudnya kepada istrinya ya, jangan difahami kepada yang lainnya. Kalau di sini Rasulullah mengatakan nisa, bukan mengatakan istri. Nisa ya perempuan, ya maksudnya juga pacarnya, enggak. Ya, enggak boleh pacaran dalam Islam. Ya, tetapi yang diinginkan dalam hadis inilah istrinya. Kaum wanita, kenapa? Kenapa kaum wanita itu terlalu banyak hadis yang datang dari Nabi untuk berbuat baik kepada mereka? Karena kaum wanita itu lemah. Ya, karena mereka lemah, maka dia dibutuhkan untuk berkasih sayang dengan mereka lebih. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling harus saya berbuat baik kepadanya? Ummuk, thumma man? Qala ummuk, thumma man? Qala ummuk. Siapa? Ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian baru yang keempat Rasulullah mengatakan bapakmu. Ini menunjukkan kepada kita apa? Menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat, karena memang seorang wanita itu lemah sehingga dia butuh kasih sayang lebih. Apakah seorang anak kepada ayah, kepada ibunya, ataukah seorang suami kepada istrinya, ataukah seorang saudara dengan saudara perempuannya. Bisa difahami ya? Baik. Dan juga datang hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlih. Sesungguhnya di antara mukminin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling lembut kepada keluarganya. Subhanallah. Ya, orang yang paling lembut kepada keluarganya, ini orang yang paling sempurna imannya. Tapi kalau seandainya dia baik sama teman, baik sama sahabat, baik sama tempat bos dia bekerja, tempat kepada bosnya, itu biasa. Karena mungkin ada sesuatu yang dia butuhkan. Tapi ketika dia berbuat baik kepada ibunya, dia berbuat baik kepada ayahnya, dia berbuat baik kepada keluarganya, apa yang dia butuhkan? Tidak ada yang butuhkan kecuali dia mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia terkadang banyak orang dia Masya Allah supel dia, hebat dia dalam bergaul dengan teman-temannya. Dia sanggup menahan emosi ketika dia mendapatkan kekurangan dari temannya. Dia sanggup menahan kemarahannya ketika dia melihat hal yang menyakitkan dirinya dari temannya. Tapi terkadang dia nggak bisa bersabar sama ibunya, dia nggak bisa bersabar sama ayahnya, dia nggak bisa bersabar dengan keluarganya. Iya, padahal ibu dan ayah harus lebih kita kedepankan untuk bersabar dengan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Itulah orang yang sempurna imannya, kata Nabi SAW. Tapi kalau seandainya orang baik sama bos tempat dia bekerja, kan biasa. Karena dia butuh gajinya, dia butuh pekerjaan dan yang semisalnya, biasa. Ini adalah standarnya manusia. Tapi ketika kita bisa berbuat baik kepada orang yang lemah, ini baru orang yang cap, namanya cap hebat. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, disebutkan oleh Halimi rahimahullah, dalla ala anna husnul khuluq imanun wa adami nuqsanu imanin wa anal mu'minina yatafawatuna fi imanin fa ba'du akmalul imanan bi ba'din wa min thamma kunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khuluqan likauni akmalum imana wa khiyarukum li nisaihim ay man yu'amiluhunna bis sabr ala akhlaqihinna wa nuqsa aqlahinna wa talaqatul wajh wal ihsan. Disebutkan oleh beliau rahimahullah, dalla ala anna husnul khuluq, menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik adalah bentuk keimanan seseorang, dan tidak adanya akhlak yang baik menunjukkan kurangnya iman seseorang. Dan orang beriman itu memiliki tingkat keimanan yang bertingkat-tingkat. Ada sebagian orang yang memiliki iman yang lebih sempurna dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu kita dapatkan Nabi SAW
adalah manusia yang paling baik akhlaknya sehingga beliau adalah orang yang paling sempurna imannya. Ya, dan beliau mengatakan wa khiyarukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik untuk istrinya. Mayu'amiluhunna, siapa yang seseorang suami bermuamalah sabar dengan kekurangan akhlak istrinya, kekurangan akal istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Yang namanya perempuan. Perempuan itu suka ngambek. Ya, kita lupa beli sesuatu udah ngambek. Biasa perempuan. Ya, akalnya setengah dibandingkan laki-laki. Agama juga setengah dibandingkan laki-laki. Maka dia butuh mahram, dia butuh wali. Ya, karena memang itulah tabiatnya wanita. Maka ketika seorang laki-laki dia bersabar dari orang yang lemah ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tutup, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, innama bu'ithtu liutammimal salihal akhlaq, dan aku hanya saja diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu liutammimu makarimal akhlaq, dan aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan dari kebaikan akhlak itu sendiri. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita, ya, baiknya akhlak sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan akhlak yang baik itu kita bisa memberikan manfaat dan kebaikan di tengah-tengah kita. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mungkin ada sesuatu yang lain yang disampaikan di teman-teman yang mendengar melalui meeting Zoom. Nah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ilmu dari Ustaz, karena ini kayaknya sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk yang tua juga, yang muda-muda juga, insyaallah. Nah, amin, masya Allah. Jadi nanti untuk selanjutnya bersambung lagi Ustaz ya? Iya, nah kita bersambung baca kitab ini insya Allah. Nah Ustaz, kalau bisa PDF-nya dikirim Ustaz. Oh ya, siap. Nanti saya kirim PDF-nya. Nah Ustaz. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Nah. Atau nih yang lain ada yang mau menambahkan? Sepertinya karena hari ini kami habis vaksin semua Ustaz. Oh, vaksin AstraZeneca. Iya. Oh, kalau misalnya ada orang Aceh vaksin boleh nggak? Pakai AstraZeneca. Bisa, bawa KTP, tapi minta surat dari itu Ustaz, dari apa? Domisili Jakarta. Oh gitu. Nah, jadi kebetulan ada beberapa santri kita, mereka kan lulus di Jamiah Islamiyah Madinah. Nah, disyaratkan di kampusnya mereka harus suntinya AstraZeneca. Nah, di Aceh Anda sudah sempat tanya ke dinas kesehatannya, belum ada AstraZeneca di Aceh. Nah, di Medan juga belum ada kayak gitu. Adanya cuma di Jakarta. Jadi mereka disuruh persiapan untuk sunti AstraZeneca. Nanti Anda cari-cari informasi, katanya di Jakarta bisa, walaupun KTP-nya nggak KTP Jakarta gitu. Bisa. Jadi kayak minta dari RT surat domisili aja. Oh gitu. Bisa. Maksudnya dari misalnya kalau di situ bisa minta surat domisili sementara gitu maksudnya. Bisa sih. Oh bisa ya. Nanti ini yang karyawan di kafe juga udah pada suntik mereka. Mereka KTP-nya pakai KTP Jakarta ya? Banda Aceh. Oh, KTP Banda Aceh. Oh, masya Allah, boleh. Atau nanti saya chatting. Bu Aidet nih, ngerti. Oh gitu. Itu suntiknya di puskesmas di situ? Puskesmas Ustaz, ya benar. Nggak ada batas waktunya? Sampai dari jam berapa ya? Pagi sampai jam 2 kayaknya. Oh gitu. Maksudnya nggak ada batas waktu sampai tanggal berapa gitu, nggak ada ya? Oh, kalau AstraZeneca sampai 30 Agustus. 30 bulan ini. Oh, 30 bulan nih. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 30 mereka sudah kesana ya? Nanti lain lagi Ustaz. Ada lagi bulan depan mungkin produk beda lagi mungkin. Oh, bukan AstraZeneca. Oh, Sinovac. Oh, boleh. Atau nanti WA Murifki aja nanti. Boleh Ustaz, boleh. Nah, insyaallah. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Barakallahu Ustaz. Nah, kalau nggak ada mungkin saya tutup kajian di malam hari ini. Nah, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون